Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ningrum dengan nomor NIM 21081111003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sejarah dan pengantar ilmu hadis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Pada awal perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan modernisasi Islam di Timur Tengah, seperti pada tokoh-tokoh pembaru yaitu Jamal al-Din al-Ghazali pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi yang berasal dari Afghanistan, dan Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 yang berasal dari Mesir. Dua di antara tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam perancangan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia. Secara sejarah, pembaruan pemikiran Islam di Indonesia ditemukan pada awal abad ke-20. Salah satu petunjuk perkembangan pemikiran Indonesia di Indonesia pada abad ini merupakan munculnya para tokoh-tokoh yang mengkampanyekan ide-ide pembaruan. Baik, siapa sajakah tokoh-tokoh tersebut? Di antaranya ada Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1869 sampai 1923 sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah, Ahmad Hasan lahir pada 1887 sebagai pendiri Persatuan Islam atau Persis, dan Ahmad Surkati pada tahun 1874 sampai 1943 sebagai pendiri Al-Irsyad. Selanjutnya, pada generasi berikutnya muncul tokoh-tokoh pembaru seperti Buya Hamka dari Sumatera Barat, Hazairin dari Bengkulu, dan Hasbi Ashidik dari Aceh. Tokoh yang disebutkan terakhir yaitu Hasbi Ashidik merupakan seorang tokoh yang secara langsung memperoleh pendidikan dari perguruan modern yang didirikan oleh Ahmad Surkati, salah satu seorang pembaru Islam. Selain itu, tepaan pembaruan yang diperoleh oleh Hasbi Ashidik dialami dengan keterlibatannya pada dua organisasi pembaru Islam, yakni Muhammadiyah dan Persis. Keaktifan di kedua organisasi Islam ini tidak serta-merta membuat pemikiran Hasbi terbelenggu dan terbatasi oleh ketentuan dan keputusan kedua organisasi tersebut. Selanjutnya ada pemikiran hadis Hasbi Ashidiki. Pada masa kehidupan Hasbi di Indonesia, studi hadis dan keilmuannya dapat dikatakan masih jarang. Hal ini disebabkan masih sangat sedikitnya karya-karya di bidang hadis yang dihasilkan oleh ulama Indonesia. Namun perkembangan pengkajian hadis dan keilmuan di Indonesia semakin mendapatkan tempatnya dan bahkan semakin pesat adalah pada akhir-akhir abad ke-20. Selanjutnya ada pengertian hadis. Hasbi mempunyai pandangan yang berbeda mengenai pendapat ulama hadis yang mengidentikan definisi hadis dan sunnah. Dalam pandangan Hasbi, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut pendapat Hasbi, hadis lebih umum dan lebih luas jangkauannya dan menyamakan kedua istilah kedua tersebut merupakan penyebab timbulnya kekacauan dan dalam bidang pembinaan hukum serta melahirkan banyaknya tuduhan yang diberikan kepada orang yang meninggalkan hadis. Selanjutnya, kata hadis seperti yang sudah dikatakan oleh Hasbi dari pendapat Abu al-Baqo merupakan nama bagi sesuatu yang diceritakan. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kata hadis digunakan sebagai nama bagi perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang disandarkan oleh Nabi. Adanya penggunaan ini karena para ulama menyadari bahwa kata hadis terkandung makna yang baru atau yang belum lama. Oleh sebab itu dipakai dengan imbangan bagi istilah qadim yang lama atau yang tidak berawal. Oleh karena itu kata hadis digunakan
sebagai segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi. Selanjutnya ada kriteria kesohihan hadis perspektif Hasbi Asyidik. Terkait dengan kemurnian sebuah hadis, setelah mengutip sejumlah ulama hadis, Hasbi menyatakan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, yaitu yang pertama, bersambung dan dari penyebaran karena hadis mukati, mualak, mudalas, tidak dikatakan mutasil. Yang kedua, selamat dari keganjilan. Yang kedua ada selamat dari keganjilan dan tidak berawalan dengan riwayat yang lebih rajih. Yang ketiga ada selamat dari ilat. Yang keempat, semua perawinya adil. Yang kelima, semuanya perawinya David. Sedangkan suatu hadis dikatakan bermakna sahih menurut Hasbi apabila yang pertama, hadis tidak berlawanan dengan Al-Quran, yang kedua, tidak berlawanan dengan hadis mutawatir, yang ketiga, tidak berlawanan dengan ijma, yang keempat, tidak berlawanan dengan akal sehat. Agar supaya lebih jelasnya terkait dengan kriteria ini, khususnya ketentuan yang pertama yaitu hadis tidak berlawanan dengan Al-Quran, Hasbi mencontohkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu barang siapa yang meninggal dengan meninggalkan hutang puasa, maka walinya mengganti puasa yang ditinggalkannya itu. Hadis ini tidak dijadikan hujah karena bertentangan dengan Quran surat Al-Najm ayat 53, yaitu dan tidak ada untuk seorang manusia bagi manusia lainnya kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Selanjutnya ada penelitian hadis perspektif Hasbi Asyidik. Menurut pendapat Hasbi, tugas ulama masa sekarang tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan apa yang telah dikerjakan ulama terdahulu. Pada awal-awal penyusunan sanad hadis, seorang yang ingin memperoleh hadis harus melakukan pelawatan dengan jarak yang cukup jauh guna menjumpai seorang yang telah mengetahui hadis. Hal ini dapat disebabkan selain belum banyaknya kitab yang disusun, dan walaupun ada kitab atau hadis yang tertulis, baru bisa diucapkan jika diterima dari mulut seorang periwayat, maka rantai periwayatan sanad tidak boleh terputus. Tetapi sekarang dengan mengutip pendapat Ibnu Sholih, Hasbi mengatakan periwayatan dengan sanad-sanad mutasil tidak diperlukan lagi. Dalam definisi, seorang penyebar hadis tidak memerlukan penyebaran yang bersambung dari penyampai tersebut kepada penyusun kitab. Selanjutnya ada metodologi pemahaman hadis. Setelah suatu hadis dipastikan kebenarannya sahih, Hasbi telah menekankan kembali pada pentingnya pemilihan hadis berdasarkan ketetapan hukumnya, bahwasanya apakah suatu hadis dapat dipahami berlaku secara khusus atau dipahami secara umum. Pada pemahaman yang berlaku secara khusus bersifat temporal dan lokal, sedangkan pemahaman yang berlaku secara umum bersifat universal. Belakangan ini pemahaman ini senada dengan apa yang dikembangkan oleh Syuhudi Ismail dalam tulisannya. Ia mengatakan bahwa hadis Nabi merupakan salah satu sumber utama agama Islam. Di samping Al-Quran mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal, dan lokal. Secara teknis dalam melakukan penjelasan terhadap hadis, Hasbi menyarankan langkah-langkah yang berikut. Yang pertama, hadis yang dijelaskan diterjemahkan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Yang kedua, menerangkan derajat dan kualitas hadis. Yang ketiga, menjelaskan kosakata dan maksud dari suatu hadis. Yang keempat, menjelaskan sebab dan situasi masyarakat ketika hadis disadapkan. Baik, dari apa yang sudah saya paparkan di atas, kesimpulannya yaitu dalam kajian hadis menurut pandangan Hasbi bahwa hadis adalah segala peristiwa yang disadarkan kepada Nabi, walaupun peristiwa itu terjadi hanya sekali di sepanjang hayat Nabi, dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang rawi. Adapun sunnah adalah perbuatan Nabi yang mutawatir, yakni cara Rasulullah melaksanakan suatu ibadah yang dinukil kepada umat
dengan amaliyah mutawatir pula. Dalam pendefinisian hadis dan sunnah, hadis Hasbi lebih memilih pandangan yang dikemukakan oleh usuliyin yang melihat dari segi petunjuk hukum. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurang dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.